Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah. Santriin dan santriat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya Farhan dan satu orang teman saya yang sedang berhalangan karena sakit hari ini, Ibrahim, untuk mempresentasikan mengenai 5 dosa besar yang harus kita hindari. Lantas, apa saja dosa-dosa tersebut? Yang pertama, ada mencuri. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan kata lain tidak sah. Biasanya hal ini dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Nah, sedangkan dalam istilah syara, mencuri didefinisikan sebagai perbuatan orang mukallaf yang mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi. Jika harta tersebut mencapai 1 nishab, terambil dari tempat simpanannya dan orang yang mengambil tidak mempunyai andil kepemilikan terhadap harta tersebut. Nah, lantas dampak apa saja mencuri tersebut bagi pelaku dan korban? Pertama, buat pelaku itu bakal merasa kegelisahan dan juga dihantui oleh rasa bersalah. Kemudian, kalau misalkan pelakunya tertangkap, tentu dia bakal mendapatkan ganjaran atau hukuman yang setimpal. Kemudian, nama baik dari pelaku tersebut dapat tercemar di masyarakat. Kemudian, iman juga dapat terusak dan terancam azab jika pelaku tidak bertobat. Kemudian, dampak bagi korban dan masyarakat ialah menimbulkan kerugian dan kekecewaan, menimbulkan rasa takut terhadap ancaman pencurian, dan dapat menciptakan hukum rimba yang merusak keadilan. Nah, bagaimana sih cara menghindari perilaku pencuri ini? Yang pertama, mensyukuri nikmat Allah. Mencuri adalah tanda dari rasa tidak bersyukur. Syukur dapat mencegah seseorang dari perilaku mencuri. Kemudian, menghormati hak milik orang lain. Dalam agama kita, Islam melarang mengambil harta orang lain secara tidak sah. Kita juga tidak hanya mengamalkan secara peraturan, tapi kita juga harus mengamalkannya dengan menghargai kepemilikan orang lain demi mencegah pencurian. Dan yang terakhir, meningkatkan etos kerja. Nah, dengan mencuri ini kan biasanya dilakukan karena orangnya malas bekerja, malas berusaha. Nah, dengan kita mencegah pencurian, hikmahnya kita dapat mendapatkan semangat yang lebih besar, serta hal itu tentunya bakal menutup pundi-pundi niat rasa untuk mencuri. Selanjutnya, hikmah larangan mencuri. Nah, yang pertama, menjaga hak milik. Harta benda terlindungi dan menimbulkan rasa aman. Kedua, mendorong kerja keras. Orang bakal lebih semangat bekerja serta menghindari kemalasan. Terus yang ketiga, menjaga kehidupan sosial. Masyarakat jadi lebih damai dan harmonis. Yang terakhir, mencegah kejahatan. Ancaman hukuman membuat orang berpikir ulang sebelum mencuri. Nah, setelah mencuri, ada lagi dosa besar yang harus kita hindari, yakni durhaka. Durhaka ialah setiap perbuatan atau ucapan anak yang menyakiti kedua orang tuanya, termasuk dosa besar yang tingkatannya mengiringi dosa syirik. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, seperti tadi yang sudah dibacakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, kita dapat menyimpulkan contoh-contoh dari perilaku durhaka. Yang pertama, mengucapkan perkataan Yang kedua, mencela orang tua. Yang ketiga, malu terhadap orang tua sendiri. Dan yang keempat, memberatkan orang tua dengan banyak permintaan. Lanjut, setelah durhaka, ada lagi dosa yang harus kita hindari. Tentunya meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat
berarti tidak melaksanakan sholat wajib 5 waktu yang telah diperintahkan Allah tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Sholat adalah tiang agama. Jika ditinggalkan, berarti pondasi keimanan seseorang telah menjadi lemah. Dampak dari meninggalkan sholat, yang pertama, terputus hubungannya dengan Allah, hatinya menjadi keras dan jauh dari kebaikan, hidup tidak tenang, serta kehilangan keberkahan, dan menjadi awal dari dosa-dosa besar lainnya. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman yang artinya, bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya Allah mengingatkan kalau sholat itu lebih besar keutamaannya daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, dosa besar lainnya ialah memakan harta anak yatim. Nah, memakan harta anak yatim berarti mengambil, menggunakan, atau menguasai harta milik anak yatim secara tidak adil atau tanpa hak. Dalam Islam, perbuatan ini termasuk dosa besar karena anak yatim adalah golongan yang lemah yang wajib dilindungi, bukan dimanfaatkan. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 10 Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Nah, tentu dari ayat ini berisi larangan keras kalau kita memang tidak boleh memakan harta anak yatim. Selanjutnya, nah, apa aja sih bentuk-bentuk memakan harta anak yatim itu? Yang pertama, mengambil uang atau warisan anak yatim tanpa izin. Yang kedua, mengelola harta anak yatim tapi dipakai untuk diri sendiri. Yang ketiga, tidak menyerahkan harta saat anak yatimnya sudah dewasa. Dan yang terakhir, menghalangi hak anak yatim dalam pembagian warisan. Nah, setelah memakan harta anak yatim, ada lagi satu dosa besar yang harus kita hindari. Tentunya ialah korupsi. Nah, apa sih korupsi itu? Korupsi adalah perbuatan menyalahgunakan jabatan, kekuasaan, atau amanah untuk keuntungan pribadi dan kelompok, sehingga merugikan orang lain dan melanggar hukum. Dalam Islam, korupsi termasuk gulul atau pengkhianatan dan riswah atau suap, yang merupakan dosa besar karena merusak keadilan dan kepercayaan masyarakat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 188 yang artinya, dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. Lantas, bentuk-bentuk korupsi itu seperti apa sih? Yang pertama, mengambil uang atau barang milik negara atau instansi secara diam-diam. Yang kedua, suap, memberi maupun menerima uang untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, memanipulasi laporan keuangan. Dan yang terakhir, menyalahgunakan fasilitas publik untuk diri sendiri. Nah, jazakumullahu khairan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf apabila dapat banyak kesalahan. May Allah reward every kindness with a double reward.